Manchester United dikecewakan pertahanan yang terlalu statis dan lini depan yang terlalu tumpul, sehingga dibekap 1-0 oleh Tottenham Minggu 16 Februari. Gara-gara hasil itu, The Red Devils turun ke peringkat 15 Liga Premier Inggris dan terancam mencatatkan finish terburuk sejak degradasi pada 1974. James Maddison mencetak gol sematawayang pertandingan di menit 13, meski sebenarnya setan merah tak kesulitan menciptakan peluang. Yang sulit mereka lakukan justru menyelesaikannya Alexander Garnacho yang paling bersalah, sementara Rasmus Højlund lagi-lagi tak bisa masuk papan skor. The Red Devils sempat menggebrak di awal laga, tetapi justru tertinggal duluan untuk kali ke-10 dalam 12 laga liga terakhir. Pertahanan Manchester United bergeming ketika Maddison menceploskan bola rebound pada menit ke-13 setelah Andre Onana hanya bisa menepis sepakan Lucas. Garnacho melewatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan saat sepakannya melambung amat tinggi tepat di depan gawang, sementara Joshua Zirkzee tak sempurna menaduk bola meski tak terkawal di awal babak kedua. Menilai rating para pemain Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium, Andre Onana 5/10. Keliru mengarahkan tepisannya terhadap Lucas sehingga berujung gol Maddison. Satu lemparannya nyaris memperdalam penderitaan Manchester United di menit akhir. Noussair Mazraoui 6/10. Apik ketika bertahan dan umpan silangnya untuk Zirkzee pantas diganjar lebih. Bruno Fernandes 5/10. Diposisikan cukup maju sehingga membebani Casemiro, tapi dia satu-satunya mesin kreativitas Manchester United dan umpannya untuk Garnacho mestinya bisa berbuah gol. Patrick Dorgu 5/10. Lebih nyaman di kiri ketimbang ketika dipaksakan di kanan versus Leicester. Menciptakan satu peluang bagus buat Casemiro via umpan silang, tapi satu sepakannya melebar karena terlalu ngotot. Alexander Garnacho 5/10. Melewatkan peluang yang sangat emas meski segala kondisi mendukung tanpa kawalan 1 lawan 1 dengan kiper. Rasmus Højlund 4/10. Kurang proaktif menyambut umpan silang rekan-rekannya, mencatatkan sentuhan dan umpan tersedikit di babak pertama. Joshua Zirkzee 6/10. Rapi mengolah bola dan kerap terlibat serangan-serangan terbalik Manchester United. Manchester United sudah mempertimbangkan untuk merekrut Liam Delap untuk memperkuat serangan mereka, alih-alih Victor Gyökeres. MU sudah melalui musim yang sulit di lini depan. Setelah 24 putaran di Premier League, mereka hanya mencetak 29 gol, performa yang lebih buruk dibandingkan tim-tim yang berada di peringkat terbawah klasemen seperti Everton atau Luton Town. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, opsi serangan setan merah saat ini belum memenuhi ekspektasi. Dalam konteks itu, tim Old Trafford sedang mencari striker baru dan sudah mempertimbangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP. Namun, mahalnya harga pemain asal Swedia dan usianya yang sudah menginjak 27 tahun memaksa MU mencari solusi lain. Menurut The Athletic, Liam Delap, striker Ipswich Town, berusia 22 tahun itu adalah salah satu nama yang masuk radar. Delap menjalani musim pertama yang mengesankan di Liga Premier, mencetak 9 gol dalam 21 penampilan. Ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris, bahkan dianggap sebagai penerus Harry Kane di timnas. Sambil menunggu perkembangan kesepakatan Delap, MU masih mempertimbangkan banyak opsi lain untuk meningkatkan serangannya. Jika mereka tidak bisa merekrut penyerang asal Inggris tersebut, mereka mungkin harus mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan anggaran dan strategi jangka panjang klub. Manchester United ingin memperkuat pertahanannya di bursa transfer musim panas dan bisa mencari kontrak murah dengan merekrut pemain dengan gaya bermain mirip Virgil van Dijk. Menurut Vicha Jels, mereka telah mengalihkan perhatian mereka ke Castello Lukeba dari RB Leipzig. Manchester United berencana memberikan tawaran senilai 50 juta euro untuk gelandang asal Prancis yang menjadi faktor penting pertahanan Leipzig. Tim Old Trafford berharap Lukeba bisa membantu mengatasi kelemahan pertahanan yang menjadi masalah menyakitkan sepanjang musim ini. Namun, pemain berusia 22 tahun itu juga masuk dalam incaran Real Madrid. Selain itu, Leipzig juga tak mau berpisah dengan pilarnya yang bisa mendongkrak harga transfernya.
Perkiraan nilai transfer Luke Ball saat ini sekitar 60,7 juta euro, menunjukkan bahwa Manchester United mungkin berusaha memaksakan harga tim Jerman tersebut dengan tawaran awalnya. Penyerang muda Manchester United, Chidobe Martin, kembali menunjukkan dirinya layak masuk ke dalam jajaran tim utama setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan Piala FA Youth melawan Chelsea. Pemain Denmark 17 tahun ini tampil memukau bersama tim U18 Setan Merah musim ini. Performanya membuat MU berpeluang kembali meraih kemenangan di Piala FA Youth karena kini lolos ke perempat final kompetisi. Bobby Martin membantu MU melaju ke babak 8 besar. Di fase 16 besar, dia berhasil mencetak 3 gol dalam kemenangan telak 5-1 melawan Chelsea untuk mengunci 1 tiket ke perempat final. Sepanjang karirnya, Bobby Martin telah 7 kali menjuarai Piala FA Youth, jumlah yang sama dengan torehan Alessandro Garnacho ketika memenangkan trofi tersebut pada musim 2021-2022. Diketahui sektor serangan menjadi salah satu titik kelemahan MU musim ini. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund belum memberikan kontribusi signifikan. Keduanya bahkan sempat diisukan bakal dijual. Karena itu, memanfaatkan pemain akademi menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan bagi tim asuhan Ruben Amorim. Garnacho dan Marcus Rashford yang sempat tampil apik bersama klub menjadi bukti bahwa akademi MU masih cukup diperhitungkan. Sementara itu, para pemain Manchester United mulai mempertanyakan skema 3 bek Amorim yang justru berdampak buruk terhadap laju tim sejauh ini. The Mail memberitakan bahwa para pemain Manchester United mulai tak kerasan dengan sistem 3-4-3 Ruben Amorim. Menerapkan skema 3 back memang jadi sesuatu yang tak lazim dan bukan budaya The Red Devils dalam sejarahnya. Sejak kedatangannya pada November silam, formasi di atas terbilang gagal membuahkan hasil-hasil memuaskan. Beberapa pemain Manchester United meyakini perubahan taktikal yang dilakukan Amorim dari sistem yang sebelumnya diterapkan Erik ten Hag hanya akan mempengaruhi jangka pendek. Menurut The Mail, hanya saja Amorim tampak tidak akan berkenan membuat perubahan besar terhadap formasi 3-4-3 kesukaannya. Manchester United masih berusaha menemukan kombinasi serangan yang paling efektif di bawah asuhan Ruben Amorim. Hingga memasuki pertandingan ke-9 di tahun 2025, tim sudah tampil dengan 8 kombinasi lini depan yang berbeda. Percobaan Amorim memainkan Kobbie Mainoo sebagai penyerang tengah saat menghadapi Crystal Palace tidak berjalan sesuai harapan. Rasmus Højlund kemudian kembali memainkan sebagai striker utama dalam kemenangan Piala FA melawan Leicester City pekan lalu. Namun kehadiran pemain asal Denmark itu belum memberikan dampak berarti. Dia kini sudah menjalani 14 pertandingan tanpa mencetak gol, dengan gol terakhirnya terjadi saat Marcus Rashford terakhir kali bermain untuk United pada 12 Desember. Kebiasaan Amorim melakukan rotasi di lini depan bukan tanpa alasan. Højlund dan Joshua Zirkzee masih kesulitan mencetak gol musim ini. Namun Zirkzee berhasil mengakhiri paceklik golnya saat melawan Leicester.